Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Jumat 27 Juni 2025. Fresh Juice hari ini akan dibawakan oleh Romo Yohanes Kokoh Cahyo Wicaksono CM dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Sahabat dari Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Johan CM dari Roma. Hari ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi dari Injil Lukas, bab 15, ayat 3 sampai dengan ayat 7. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, pernahkah Anda kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Mungkin cincin pernikahan, atau kunci, atau dokumen-dokumen penting. Atau mungkin bagi orang tua, pernahkah Anda suatu kali mengalami ketika anak Anda yang masih kecil terlepas dari genggaman Anda di tengah keramaian? Apa yang Anda rasakan saat itu? Takut? Cemas? Gelisah? Atau bingung sendiri? Yang jelas, ketika kita berhadapan dengan situasi demikian, kita tidak akan bisa tenang sebelum sesuatu atau seseorang yang berharga yang hilang itu ditemukan. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Tuhan kita ketika kita hilang atau tersesat. Dan bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita betapa Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang sangat mencintai kita. Kita diberitahu di dalam Injil bahwa Tuhan Allah kita tidak hanya Tuhan Allah yang mengampuni, tetapi Dia adalah Tuhan Allah yang mencari kita anak-anaknya yang mungkin saat ini sedang tersesat. Mungkin beberapa dari kita pernah merasa, aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Dosa-dosaku terlalu besar. Dan aku sudah lama pergi dan nampaknya tidak layak lagi untuk pulang. Kita pun kemudian bersembunyi di sudut ruang gelap kita. Bukan karena kita tak mau kembali kepada Allah, tapi karena kita malu untuk kembali. Namun, sahabat dari Fresh Juice yang terkasih, Tuhan kita tidak menunggu kita kembali dalam keadaan sempurna. Dia justru mencari kita. Bahkan ketika kita belum sadar bahwa kita ini sedang tersesat. Dan apa yang terjadi ketika Dia menemukan kita?
Ia tidak menghakimi. Ia tidak mengungkit masa lalu kita. Dan bukankah itu hal yang paling kita takutkan ketika kita hendak bertobat? Sejarah dan sisi gelap kita di masa lalu diungkit untuk dijadikan bahan penghakiman. Namun Tuhan kita tidaklah Tuhan yang demikian. Ia justru menggendong kita, memanggil kita pulang, dan mengadakan pesta di surga. Mungkin bagi dunia, kita ini adalah satu yang hilang dan bisa diabaikan. Namun bagi Tuhan, kita adalah satu yang hilang, yang sangat berharga, yang pantas dicari, dan yang pantas dirayakan kepulangannya. Sahabat Liverius yang terkasih, hari ini kita juga merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hati Yesus yang Maha Kudus bukan hanya lambang kasih, tetapi jantung dari seluruh pewahyuan Allah. Dia adalah tempat di mana kasih, kerahiman, dan pengampunan bertemu. Dari hati kudus Yesus mengalirlah air kehidupan, pengampunan bagi yang bersalah, kekuatan bagi yang lemah, dan pengharapan bagi yang putus asa. Hati kudus Yesus adalah hati seorang gembala yang bahkan rela meninggalkan 99 ekor domba demi satu yang tersesat. Suatu tindakan yang tampaknya tidak masuk akal secara manusiawi, tetapi justru disinilah letak kekudusan dan kemaharahiman hati Allah. Maka melalui hati Yesus yang Maha Rahim ini, gereja mengundang kita merayakan tahun Jubileum. Gereja mengundang kita untuk membuka hati pada kerahiman Allah. Beberapa dari kita mungkin saat ini sedang tersesat, kehilangan arah, atau merasa tidak layak untuk pulang. Namun Injil menegaskan bahwa Tuhan tidak menunggu kesempurnaan kita. Dialah yang justru mencari, menemukan, dan merangkul kita kembali ke dalam kasih-Nya. Ia mengundang surga untuk bersuka cita atas satu orang yang kembali. Dan inilah hati kudus, yakni bahwa tidak ada batas bagi kasih dan pengampunannya. Inilah juga inti dari Jubileum, yakni bahwa Allah selalu memberi kesempatan baru, bahkan bagi mereka yang paling tersesat. Sahabat Liverius yang terkasih, tahun Jubileum adalah waktu yang istimewa, di mana kita diajak bukan hanya untuk merenungkan, tetapi juga untuk mengalami secara nyata kemaharahiman Allah. Pertanyaannya ialah, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin sebelum kita mohon diampuni oleh Tuhan, kita bisa terlebih dahulu mengampuni diri kita sendiri atas masa lalu yang mungkin masih kita sesali. Setelahnya, kita beranikan diri kita untuk menerima uluran tangan Tuhan dalam sakramen tobat. Atau mungkin beberapa dari kita juga terpanggil untuk menjangkau mereka yang pernah kita anggap hilang, kita anggap terlupakan, atau mungkin sulit diampuni. Dengan demikian, kemaharahiman hati kudus Yesus tidak lagi hanya indah diucapkan, tetapi sungguh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, sahabat Liverius yang terkasih, pertanyaan bagi kita saat ini, apakah aku sungguh percaya bahwa aku dicintai sedemikian rupa? Apakah aku berani pulang tanpa takut dihakimi?
Dan apakah aku juga bersuka cita ketika yang lain, siapapun itu juga, kembali kepada Tuhan? Maka mari, sahabat Live Fresh Juice yang terkasih, kita hening sejenak, meresapkan dalam hati kita kemaharahiman hati kudus Yesus yang mencari kita, yang mengampuni kita, yang merayakan kepulangan kita kembali ke pelukannya. Tuhan Yesus, Engkau yang hatimu penuh kerahiman, carilah kami ketika kami tersesat, teguhkanlah kami ketika kami ragu, ajarilah kami untuk menerima kasih-Mu dan ikut bersuka cita atas karya penyelamatan-Mu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga semua perjuangan hidup kita untuk menjadi baik senantiasa dibimbing, disertai dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Jumat 27 Juni 2025. Terima kasih kepada Romo Johan untuk renungannya pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.